Hasil drawing 16 besar Liga Champions. Girona gusur Real Madrid dari puncak klasemen La Liga. Fluminense tunggu Man City di final Pildun. Dua klub Arab Saudi tertarik gaet Casemiro. Rahmat Irianto dicoret dari TC Timnas. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Drawing 16 besar Liga Champions telah berlangsung di Nyon, Swiss pada Senin 18 Desember pukul 12 waktu setempat atau 18 waktu Indonesia Barat. Drawing kali ini mempertemukan juara dan runner-up dari masing-masing grup. Sang juara bertahan Man City akan bertemu tim paling tak diunggulkan FC Copenhagen. Kemudian Barcelona akan berhadapan dengan Napoli. Real Madrid versus RB Leipzig, Lazio versus Bayern Munchen, Porto lawan Arsenal, PSV melawan Borussia Dortmund, Inter kontra Atletico Madrid, dan PSG menjamu Sociedad. Drawing playoff babak 16 besar Liga Eropa digelar di Nyon, Swiss Senin 18 Desember malam WIB. Babak playoff ini mempertemukan runner-up fase grup dengan tim-tim usiran dari Liga Champions. Hasil undian mempertemukan Roma versus Feyenoord, Milan versus Rennes, Benfica versus Toulouse, Galatasaray versus Sparta Praha, dan beberapa laga lainnya. Pemenang partai playoff ini selanjutnya akan diundi lagi melawan para juara grup untuk rangkaian babak 16 besar Liga Eropa. Hasil undian babak playoff Liga Konferensi Eropa 2023-24 sudah bisa diketahui. Real Betis akan berhadapan dengan Dinamo Zagreb, sedangkan Ajax Amsterdam akan bersua Bodo Glimt, serta terdapat beberapa pertandingan menarik lainnya. Semua pertandingan di babak playoff akan berlangsung pada 15 dan 22 Februari 2024 mendatang. Pemenang playoff ini akan melenggang ke babak 16 besar Liga Konferensi. Fluminense lolos ke final Piala Dunia Antar Klub 2023 usai mengalahkan Al Ahly 2-0 di Stadion King Abdullah Sports City Selasa 19 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol klub asal Brasil itu dicetak oleh John Arias dan John Kennedy. Marcelo CS akan berhadapan dengan pemenang Urawa Reds versus Manchester City di final. Man City yang datang sebagai juara Liga Champions Eropa tentu difavoritkan menang atas wakil Jepang Urawa Reds. Duel wakil Eropa versus klub Jepang itu bakal digelar pada Rabu 20 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Lionel Messi diperkirakan akan turun bermain melawan klub masa kecilnya Newell's Old Boys setelah tim Argentina menyetujui pertandingan persahabatan pramusim di Inter Miami. Klub Major League Soccer mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan menjamu Newell's di Stadion DRV-PNK pada 15 Februari. Laga tersebut bakal terjadi setelah Inter Miami berkunjung ke beberapa negara seperti El Salvador, Arab Saudi, Hong Kong, dan Jepang juga untuk melakoni laga uji coba. Manchester City berlatih di King Abdullah Sports City pada Senin malam 18 Desember saat mereka bersiap untuk semifinal Piala Dunia Antar Klub di tempat yang sama pada hari Selasa waktu setempat. Playmaker Kevin De Bruyne tampak berlatih setelah absen 4 bulan karena cedera hamstring. Meski telah ikut latihan, De Bruyne belum dapat dipastikan apakah bisa bermain atau tidak pada laga tersebut. Gelandang MU Christian Eriksen sudah selangkah lebih dekat untuk comeback setelah 1 bulan absen akibat cedera lutut. Sang gelandang terpantau mengikuti sesi latihan MU pada Senin, 18 Desember pagi waktu setempat. Ia melahap seluruh menu latihan yang diberikan tim pelatih Setan Merah. Jika situasi ini terus berlanjut, maka Eriksen berpotensi comeback di skuad Manchester United akhir pekan ini. Kapten Liverpool Virgil van Dijk membalas kritikan pedas legenda Manchester United Roy Keane. Sebelumnya Roy Keane mengkritisi ucapan Van Dijk sebelum laga Liverpool versus MU. Keane menganggap komentar Van Dijk sangat arogan dan tidak sopan. Mantan pemain MU bahkan turut mengkritik prestasi Liverpool yang baru mampu meraih 1 gelar Liga Primer Inggris dalam 30 tahun terakhir. Van Dijk ini membalas kritik Keane dengan elegan. Ia mengaku menyukai sosok Roy Keane. Penyerang Bayern Munchen Thomas Muller dikabarkan akan menambah masa baktinya bersama klubnya tersebut 1 tahun lebih lama sampai 2025. Kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas 2024. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengatakan, perpanjangan kontrak Muller juga diminta langsung oleh pelatih Thomas Tuchel yang menginginkannya bertahan lebih lama di The Bavarians.
Sevilla menunjuk Quique Sanchez Flores sebagai manajer baru. Pelatih berusia 58 tahun itu terakhir kali menangani Getafe pada musim 2022-23. Dia dibebaskan dari tugasnya pada bulan April tahun ini karena klub akhirnya finish di urutan ke-15 di Liga. Sanchez menggantikan pelatih sebelumnya yakni Diego Alonso yang dipecat Sevilla karena klub Spanyol itu kalah 3-0 dari Getafe pada akhir pekan. Football Association atau PSSI-nya Inggris mendenda Manchester City sebanyak 120.000 pounds atau 2 miliar rupiah lebih. Denda ini berlaku karena beberapa pemain City kepung dan maki wasit Simon Hooper saat The Citizens bermain imbang 3-3 lawan Tottenham Hotspur di Stadion Etihad awal bulan ini. Man City dianggap gagal mengendalikan emosi para pemainnya. Dua klub kaya Arab Saudi Al Hilal dan Al Nassr diberitakan berniat membuat penawaran awal kepada Manchester United. Dikutip Daily Mail, kedua klub tersebut bersaing ketat untuk mendapatkan gelandang bertahan MU asal Brasil Casemiro pada bursa transfer Januari 2024. Karena masih terikat kontrak sampai Juni 2026, Al Nassr dan Al Hilal harus memberikan mahar transfer cukup besar kepada MU. Menurut Transfer Market, harga pasaran Casemiro saat ini berada di angka 695 miliar rupiah. Lionel Scaloni mengenang keberhasilan timnas Argentina juara dunia 1 tahun lalu. Sebagai pelatih kepala, Lionel Scaloni yang memimpin Argentina menjadi juara Piala Dunia, tapi dia sendiri mengaku bahwa Lionel Messi turut berperan sebagai semacam asistennya. Scaloni berbicara kepada Laureus Spirit of Sport soal bagaimana sang kapten bertindak sebagai pelatih. Lionel Messi dikatakannya punya cara memimpin yang khas. Girona melanjutkan laju positifnya dengan menang 3-0 atas Deportivo Alavés pada lanjutan Liga Spanyol Selasa dini hari tadi. Hasil itu membawa Girona kembali ke puncak klasemen Liga Spanyol menggeser Real Madrid. Girona naik ke posisi teratas dengan 44 poin dari 17 laga, unggul 2 poin atas Los Blancos. Sementara itu Deportivo Alavés menempati peringkat ke-13 klasemen Liga Spanyol. Alavés mengumpulkan 16 poin dari 17 pertandingan. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji mengungkapkan bahwa pemain serba bisa Persib Bandung Rahmat Irianto dicoret skuad Timnas Indonesia yang akan melakoni training camp atau TC di Turki sebagai persiapan jelang tampil di Piala Asia 2023 Qatar. Sumarji menjelaskan bahwa nama Rahmat Irianto dicoret karena pemain berusia 24 tahun tersebut mengalami cedera. Yang menarik, dengan absennya Irianto, pelatih Sintayong dikonfirmasi hanya akan membawa 29 pemain ke Turki. Lautaro Martinez menetapkan target ambisius bagi timnya musim ini. Ia memimpin Nerazzurri meraih kemenangan penting atas Lazio di Stadio Olimpico pada laga pekan ke-16 Serie A 2023-2024. Lautaro memperkirakan akan ada tugas yang lebih sulit ke depannya. Namun, dia merasa timnya akan siap untuk terus melangkah lebih jauh. Saya selalu mengatakannya di ruang ganti. Semua orang tumbuh bersama, mulai dari staf hingga pemain. Kami harus menciptakan lingkungan yang baik dan berjuang bersama untuk mencapai target yang besar. Kami ingin memenangkan segalanya, katanya. Penggemar Manchester United mengecam Sofyan Amrabat dan banyak yang berharap pemain internasional Maroko itu akan dikirim ke Fiorentina di akhir musim menyusul penampilan buruk lawan Liverpool. Di laga itu, akurasi passing Amrabat hanya 57%, memenangi 1 dari 8 duel dan kehilangan penguasaan bola 16 kali. Amrabat merupakan pemain pinjaman dari Fiorentina. MU punya opsi untuk mempermanenkan kontraknya, tapi fans MU tampaknya bakal menolak upaya tersebut. Menurut kabar dari Fabrizio Romano, Borussia Dortmund akan aktif di bursa transfer musim dingin nanti. Mereka ingin merekrut pemain berposisi bek kiri mengingat minimnya pilihan yang mereka punyai di sektor tersebut. Dortmund dilaporkan telah mengincar Fran Garcia dari Real Madrid serta rekan senegaranya dari Spanyol Sergio Reguilon yang saat ini dipinjamkan ke Manchester United dari Tottenham Hotspur. Meskipun demikian, Real Madrid kemungkinan besar tidak akan menjual Garcia untuk saat ini. Erik ten Hag merasa bangga dengan penampilan Manchester United yang berhasil menahan imbang Liverpool. Ia juga memuji reaksi positif pada pertandingan tersebut yang ditujukan oleh anak asuhnya setelah 2 hasil minor di laga sebelumnya. Selain itu, ten Hag sangat ingin memberikan pujian kepada Rafael Varane yang menurutnya tampil cukup solid menggalang lini pertahanan MU. Varane yang sebelumnya ingin meninggalkan klub pada Januari, kini telah membuktikan kapasitasnya sebagai bek jempolan.
Penyerang Aston Villa, Ollie Watkins menjelaskan selebrasi melawan Brentford. Watkins merupakan penentu kemenangan Aston Villa lawan tuan rumah Brentford di Liga Inggris kemarin. Ollie Watkins merasa selebrasinya setelah mencetak gol penentu kemenangan Aston Villa di markas mantan klubnya Brentford adalah hal yang tepat setelah seorang penggemar The Beast melecehkannya sepanjang pertandingan. Ex-rekan setim Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, Francisco Trincao, membuat pengakuan mengejutkan soal karakter berbeda dari kedua pemain itu. Dia menyebut Ronaldo dan Messi punya sifat sama, yakni sangat menuntut untuk menang dalam sebuah pertandingan. Keduanya sama-sama punya tekad kuat untuk membawa tim meraih hasil manis. Tetapi, jika dibandingkan, Francisco Trincao menyebut Ronaldo jauh lebih menuntut dari Lionel Messi. Pada Minggu 17 Desember, FIFA mengkonfirmasi tanggal resmi Piala Dunia antar klub FIFA 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat, yakni tanggal 15 Juni hingga 13 Juli 2025. Selain itu, FIFA memberikan rincian tentang turnamen tersebut, termasuk poin penting bahwa Major League Soccer akan memiliki slot tambahan sebagai tuan rumah turnamen. Edisi tahun 2025 nanti untuk pertama kalinya akan menampilkan 32 tim. Dari 32 tim yang akan bertanding, 19 tim sudah mendapatkan tempat. Ini termasuk 3 juara terakhir Liga Champions UEFA, 3 pemenang terakhir Liga Champions CONCACAF, dan pemenang edisi terakhir Copa Libertadores. Barcelona dikaitkan dengan pemain Swedia berusia 17 tahun, Lucas Bergvall, tetapi Manchester United, Inter, Rennes, dan banyak lagi dilaporkan juga mengawasi gelandang itu. Kini, Anderson telah mengkonfirmasi bahwa raksasa Spanyol telah melakukan kontak mengenai pemain Swedia U21 tersebut, namun menekankan bahwa hal itu belum merupakan negosiasi. Bergvall dipandang sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di Swedia, dan kepindahan ke Barcelona akan menambah kepercayaan terhadap pandangan tersebut. Menurut Goal, Real Madrid berpotensi mengejar striker Napoli Victor Osimhen jika gagal mendaratkan 2 target utama mereka, yakni Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Presiden Florentino Perez disebut-sebut mempertimbangkan menebus klausul rilis Osimhen yang senilai 130 juta euro. Osimhen saat ini diambang memperbarui kontraknya bersama Napoli, memperpanjangnya hingga 2028. Tapi kontrak anyar itu kemungkinan akan memiliki klausul rilis senilai 130 juta euro, angka yang Los Blancos bersedia bayarkan demi mendapatkannya. Nasib Jadon Sancho di Manchester United semakin tidak jelas setelah Borussia Dortmund dan RB Leipzig disebut tak berminat menggunakan jasanya. Pemain berpaspor Inggris itu terpaksa harus mencari destinasi baru di bursa transfer musim dingin 2024. Sementara itu, Manchester United dikabarkan sangat ingin menyingkirkan Sancho dari klub. Walau demikian, setan merah tidak ingin sang pesakitan bergabung ke klub Liga Inggris. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!